Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, kita lahir ke dunia ini selalu membawakan kabar bahagia, kedamaian. Semua dengan kehadiran kita itu kita menjadi saluran berkah bagi kehidupan banyak orang, ya. Jangan sampai kita dilahirkan ke sini justru malah menyakiti makhluk lain, ya, membuat hati orang lain sakit, membuat orang rugi dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, usahakan agar kita selalu kan memberi manfaat kepada kehidupan atau banyak orang. Jangan sampai ada makhluk yang tersakiti oleh kehadiran kita. Ya, berlatihlah ke situ. Saya juga sedang berlatih dan semuanya sedang berlatih ke arah situ. Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah pelajaran yang pelajaran ini sebetulnya untuk diri saya. Kalau nanti ada manfaatnya untuk Bapak Ibu, silahkan dipetik, silahkan diambil. Kalau ada yang kurang bagus jangan dilakukan, jangan diambil, gitu ya. Nah, ada cerita nih Bapak Ibu, ya. Ada seorang ibu punya 2 orang anak. Yang satu jualan es, yang satu jualan payung. Ibu ini selalu berpikir, kasihan ketika yang jualan es malah hujan. Bagaimana nasibnya? Juga berpikir lagi, ketika jualan payung tidak terjadi hujan. Jadi ibu ini selalu berpikir, bagaimana anakku, nasib anakku, si penjual es dan penjual payung. Selalu tidak nyaman. Selalu ada pikiran-pikiran yang negatif di situ. Padahal bisa diatasi enggak? Pikiran seperti itu dibalik. Tinggal berdoa saja, mohon kepada Tuhan. Ya Allah atau ya Tuhan, harapan saya ketika anak yang jualan es ini jualan, berilah dia rezeki yang banyak, supaya bisa menolong anaknya yang satu yang jualan payung, yang saat itu ibu khawatirkan tidak laku. Dibalik saja. Jadi orang lebih banyak berpikir yang negatif daripada yang positif, ya. Terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan, karena semua yang terjadi di dalam hidup kita itu sebetulnya adalah pelajaran. Semua yang terjadi dalam diri kita yang menjadi nasib kita itu adalah sebetulnya pelajaran untuk kita semua. Sedih setiap musim, sedih setiap kali ada hujan ataupun tidak hujan, karena anaknya berada di situ. Itu sebetulnya permainan pikirannya saja yang harus dirubah. Doakan saja ketika yang satu jualan dapat rezeki yang banyak, sehingga bisa menolong yang satu. Kekhawatiran kita itu sebetulnya bisa ditepis lewat apa? Dengan berpikir yang positif. Karena banyaknya kita itu sudah di branding, sudah di setting pikirannya seperti itu, selalu negatif. Jadi sebetulnya kita bisa melihat pelajaran itu dari 2 sisi Bapak Ibu, sisi negatifnya dan sisi positifnya. Nah, kebanyakan orang selalu melihat sisi-sisi negatif, sehingga menjadi apa? Menjadi sebuah benar-benar terrealisasi menjadi nasib kita. Ini yang kita sering tidak bisa kontrol itu semua dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga kita mengalami masalah-masalah seperti hari ini. Masalah-masalah yang menurut kita semua adalah masalah. Caranya bagaimana? Rubah saja dari menolak menjadi menerima. Dari kufur menjadi bersyukur. Karena ketika Bapak Ibu menghadirkan penerimaan yang tulus dari dalam hati, maka Bapak Ibu pada saat itu sebetulnya mengalami kedamaian luar biasa. Pada saat Bapak Ibu kufur, ubah saja menjadi syukur. Karena dengan syukur itu Bapak Ibu akan mengalami kebahagiaan. Gitu ya. Jadi cara mengatasi pikiran-pikiran kita yang negatif dari menolak dirubah menjadi menerima. Misalkan tadi kasus ibu tadi, dari kufur menjadi bersyukur. Karena kita pikirannya sudah selalu negatif, sehingga kadang susah bagaimana untuk mengatasi itu. Saya itu mengalami kejadian yang banyak terjadi dalam kehidupan saya, dan saya sampai tidak bisa melihat sisi baiknya di mana. Nah, di sini masalahnya. Maka beliau memberikan sebuah cara, kalau kamu hari ini hanya tahu kepada Tuhan, maka kenali Tuhan. Jangan hanya tahu. Kalau tahu,
nanti Bapak Ibu tidak ada efek dalam kehidupannya. Tapi kalau Bapak Ibu kenal Tuhan, kenal Allah, Bapak Ibu akan bisa mengambil pelajaran dari situ. Oh, Tuhan itu maha baik, benar nggak? Dan selalu memberikan yang terbaik. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui siapapun. Ini saya sedang berbicara untuk diri saya. Apabila ini manfaat untuk Bapak Ibu, ya silahkan gunakan untuk semakin baik kehidupan kita. Tapi apabila tidak baik, jangan digunakan. Saya mohon maaf sekali ya, dengan kerendahan hati. Saya tidak bermaksud untuk berdiri di sini tidak sopan karena saya masih muda, Bapak Ibu. Udah sepuh-sepuh banyak pengalaman, tapi saya yang cerewet banyak ngomong hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya life itu kehidupan. Jadi kehidupan sebelum saat ini, ya kan? Nah, kehidupan sebelum saat ini itu terbagi dua, yang dari kita di kandungan dan yang sebelum kehidupan saat kita terlahir di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sebenarnya untuk di dunia psikologi terapan atau di dunia metafisika itu ada dua kehidupan. Yang pertama kehidupan linier. Kehidupan linier itu apa? Kita lahir, besar, bertumbuh, dewasa, akhirnya meninggal dunia atau wafat, sudah selesai. Terus ada yang kedua tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Niko, ada namanya siklus kehidupan. Siklus kehidupan ini yang sedikit mungkin ada pro kontra karena tidak semua percaya sama yang namanya siklus kehidupan. Kenapa? Karena siklus kehidupan itu saat kita sudah menjadi debu dan tanah, kita akan kembali lagi sesuai dengan apa amal perbuatan kita seperti apa. Kita misalnya pernah jahat sama orang atau kita melukai hati orang, kita hidup kembali untuk memperbaiki kehidupan kita sebelumnya. Nah, itulah yang namanya yang jadi tanah tadi. Manusia kembali ke tanah dan balik lagi ke tanah. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah itu, jadi awal mulanya kalau waktu saya pelajari, kebetulan saya bukan hanya, ini saya punya banyak klien yang saya terapi mundurnya jauh ke belakang, jauh ke kehidupan sebelum kehidupan sekarang Bapak Ibu. Saya, jadi saya baru percaya. Nah itu, jadi benar-benar kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau kembali ke ke nirvana atau surga yang benar-benar surga, hiduplah benar di saat ini. Ayo jadikan kesempatan hidup kita kali ini yang benar-benar yang memang spiritualnya bagus, maka roh kita pun di alam sana juga lebih indah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh Bapak Ibu. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu, kayaknya tegang banget. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi harus kita tingkatkan yang namanya rasa kesadaran hidup. Karena itulah sejatinya kita. Bapak Ibu pernah ya dengar ya, sakit itu sebenarnya ada dua, karena psikis dan karena psikis. Tapi kebanyakan penyakit itu kata dokter dari mana? Psikis, bukan dari pola makan, ya kan? Kenapa? Pikiran. Pikiran itu di mana? Soul-nya. Body, mind, soul. Jerawat, contoh jerawat. Waduh jerawatan. Jadi pikiran. Bener nggak? Waduh saya jadi jelek nih. Aduh Kak Ibu. Aduh gimana ya harus ke salon. Yang berdampak kemana Bapak Ibu? Ke soul. Jadi bawaannya kemana-mana bete. Bawaannya apa? Ya kan? Ayo dong. Kita rubah semuanya. Jadi banyak sekali cerita-cerita behind the scene tentang hipnoterapi yang kita tuh jangan melihat kita sekarang. Oh saya aman-aman aja, saya baik-baik aja. Saya tanya Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu sendiri pernah enggak nangis? Sampahnya keluar. Benar enggak? Benar enggak? Hah? Artinya apa? Belum ada clear di hati. Oh Pak Niko, saya sudah clear Pak Niko. Saya sudah ini Pak Niko, saya sudah memaafkan Pak Niko. Oh saya nggak ada masalah sama siapapun Pak Niko. Pas waktu sendiri, kenapa saya ketipu sama dia? Kira-kira sudah selesai belum masalahnya? Berapa banyak dari kita merasakan hal yang sama? Jangankan gitu Bapak Ibu, saya bicara di sini saya juga kadang-kadang, oh ya gue juga masih begini nih. Saya juga
ini tamparan telak buat saya karena Pak Niko ngasih materi, saya langsung belajar. Oh ya, ini saya tertampar ya, saya tertampar ya. Gitu Bapak Ibu.